Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membekuk 2 orang kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Provinsi Riau. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 53 kg yang dibungkus menggunakan kemasan teh per 1 kg dan 10.000 butir pil Happy Five. Inilah saat detik-detik tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menghadang laju mobil jenis Xenia berwarna biru di kawasan Jalan Air Hitam Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang diterima petugas sebelumnya bahwa mobil ini dikendarai oleh 2 orang diduga kurir narkoba berinisial DN dan TJ yang hendak membawa puluhan kilogram narkoba jenis sabu untuk diedarkan di masyarakat. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 4 goni yang mencurigakan di bagasi mobil tersebut. Setelah dibongkar, petugas menemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan teh sebanyak 53 bungkus dengan berat 1 kg per bungkusnya. Selain itu, dari tangan kedua tersangka, petugas juga menemukan 10.000 pil narkoba jenis Happy Five siap edar. Di mana yang tadi kita saksikan bahwa diduga informasi pelaku ini sudah menuju ke daerah Pekanbaru, yaitu tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Provinsi Riau. Itu sekitar tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 17.30 WIB. Kedua tersangka kurir narkoba bagian dari jaringan narkoba internasional yang juga telah diungkap oleh Satres Narkoba Polrestabes Medan pada bulan Oktober lalu. Para tersangka mengaku diberi upah puluhan juta rupiah untuk setiap pengantaran paket narkoba dan sejauh ini telah berhasil 1 kali. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat melakukan razia penindakan gerebek kampung narkoba di wilayah hukum Polsek Padang Tualang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Razia dilakukan di salah satu warung di Desa Karya Jadi, Kecamatan Batang Serangan, terkait adanya laporan dari masyarakat bahwa wilayah tersebut dijadikan sebagai lokasi penyalahgunaan narkoba. Razia dipimpin Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Hardianto, didampingi Kapolsek Padang Tualang AKP Mas Agus, Kepala Dusun Titikurus Desa Karya Jadi, dan personil Satres Narkoba serta personil Polsek Padang Tualang. Dalam penindakan gerebek kampung narkoba di warung milik Nur Hayati yang diduga sebagai lokasi penyalahgunaan narkoba, petugas tidak menemukan adanya penyalahgunaan narkoba. Meski tidak menemukan penyalahgunaan narkoba, namun polisi tetap menghimbau pemilik warung dan warga sekitar agar tidak menjadi pengguna maupun pengedar narkoba. Polisi juga meminta agar warga untuk segera melaporkan jika melihat atau menemukan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Gerebek kampung narkoba ini merupakan salah satu aksi polisi untuk meminimalisir peredaran narkoba di Kabupaten Langkat. Perum Bulog melalui PT Pos Indonesia membagikan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba kemarin. Kepala Kantor PT Pos Unit Porsea, Nixon Hermanto Pane, mengatakan bantuan pangan ini akan disalurkan kepada 1.022 keluarga penerima manfaat untuk 16 desa di Kecamatan Porsea selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2024. Masing-masing keluarga akan menerima sebanyak 10 kg per alokasi di kantor Pos Indonesia Kecamatan Porsea yang ditunjuk sebagai transporter dalam mendistribusikan bantuan beras bantuan pangan. Nixon menjelaskan sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan lurah untuk memastikan agar pendistribusian berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.
Mekanisme pengambilan, KPM diwajibkan membawa undangan yang telah diterima beserta KTP elektronik asli. KPM yang telah hadir mengumpulkan undangan kepada perangkat desa dan menunggu untuk dipanggil sesuai dengan antriannya. Bagi KPM yang berhalangan hadir, dapat diwakilkan dengan membawa KTP asli penerima, KTP yang mewakili, dan surat kuasa bagi yang mewakili tidak dalam satu kartu keluarga. Dalam kesempatan ini, pengambilan bantuan pangan yang dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dihadiri oleh petugas dari PT Pos Indonesia selaku transporter dan perangkat desa masing-masing. Untuk persyaratannya, untuk orangnya sendiri itu cukup cuma membawa KTP saja. Dan untuk yang diwakilkan dalam satu kakak itu bawa kartu keluarga asli juga, Pak. Ini kita cuma tarik data aja, cuma cetak daftar nama, terus kita sampaikan ke aparat desa untuk disampaikan ke keluarga manfaat, Pak. Untuk masyarakat ya penerima bantuan ini mudah-mudahan ini bantuannya walaupun cuma beras 10 kilo bermanfaat untuk kedepannya, Pak. Ratusan warga dari sejumlah desa atau kelurahan di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat berdesak-desakan mengambil beras bantuan pangan cadangan dari pemerintah di kantor pos Tabat. Ratusan warga yang telah datang sejak pagi hari sebelum kantor pos dibuka langsung berhamburan masuk ke dalam kantor pos untuk mengambil beras bantuan. Pihak kantor pos Tabat sebelumnya sudah mengatur jadwal pengambilan beras bantuan dan telah menyediakan puluhan kursi untuk warga yang belum dipanggil namanya. Namun warga yang tidak tertib membuat suasana menjadi riuh sehingga sejumlah warga sempat terjepit di pintu masuk kantor pos. Petugas juga sempat kewalahan untuk mengatur warga yang tidak sabar saat masuk ke dalam kantor pos. Kepala Kantor Pos Tabat Muhammad Ramdhani menyatakan jumlah seluruh warga yang menerima bantuan beras ini yakni 3.905 kepala keluarga. Bantuan bahan pangan berupa beras tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Bulog dengan jumlah bantuan sebanyak 10 kg beras per bulan selama 6 bulan. Total keseluruhan 8.124 KPM penerima bantuan beras untuk Kecamatan Stabat dan Kecamatan Wampu. Disalurkan selama 4 hari, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Senin. Hari ini penyaluran untuk seluruh Kecamatan Wampu 3.900. Pemirsa, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan membuka kegiatan perkemahan pramuka Saka Wirakartika terpusat tingkat Kodam 1 Bukit Barisan yang bertempat di Taman Edukasi Binjai, Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Perkemahan Pramuka Saka Wirakartika terpusat tingkat Kodam tahun 2024 mengangkat tema Bersatu dengan Alam Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan Basah. Dalam sambutannya, Panglima 1 Kodam Bukit Barisan menyampaikan bahwa kegiatan Persami ditujukan kepada generasi muda untuk memberikan pengalaman dan menanamkan tentang nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta kepedulian, dan tentang melestarikan lingkungan dan alam sekitar. Selain itu, tujuan dilaksanakan kegiatan Persami ini tidak hanya sebagai sarana meningkatkan pengetahuan tentang kepramukaan, tetapi juga menjadi edukasi untuk mencintai lingkungan dan upaya pemberantasan narkotika, di mana Provinsi Sumatera Utara saat ini menempati ranking pertama penyalahgunaan narkotika secara nasional, sekaligus membentuk generasi muda penerus bangsa untuk memiliki jiwa dan karakter yang bisa bersatu dengan alam, rehabilitasi kawasan hutan dan lahan basah. Kepada seluruh peserta perkemahan, baik di Binjai atau di wilayah lain di jajaran Kodam 1 Bukit Barisan, Maijen Hasan berpesan agar mengikuti kegiatan dengan serius dan sungguh-sungguh sehingga ilmu yang diperoleh bisa diaplikasikan dan bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Sangat tepat kita bikin di tempat seperti ini, kemudian kita isi dengan kegiatan-kegiatan selain mereka melakukan penanaman pohon, kemudian merawat alam, kemudian di sela-sela kegiatan itu kita isi dengan pengarahan, ya, diskusi tentang hal-hal lain yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan narkoba, dengan kesehatan, kemudian tentang karir, gitu ya. Jadi memberikan wawasan bagaimana mereka kalau menjadi.
Acara pembukaan perkemahan juga diisi dengan pemberian sembako dan kursi roda secara simbolis kepada 10 orang perwakilan masyarakat cacat fisik, kurang mampu, dan lanjut usia. Kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan kembali melakukan lawatannya ke berbagai masjid di Kota Medan. Kali ini, Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan mengunjungi Masjid Taufik di kawasan Jalan Masjid Taufik, Medan Perjuangan, Kota Medan. Dalam upaya mewujudkan dan membangkitkan gairah sholat subuh berjamaah bagi masyarakat muslim di Kota Medan, kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan masih terus menggencarkan program Safari Sholat Subuh dengan mengunjungi berbagai masjid yang ada di Kota Medan. Hingga kini, setidaknya telah terhitung sebanyak 84 masjid yang telah dikunjungi oleh kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan dalam upaya membangkitkan gairah sholat subuh berjamaah bagi umat muslim. Dewan Takmir Safari Subuh Arafah Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Herdin mengatakan bahwa nama Bukit Barisan yang tertera pada kelompok Safari Subuh ini merujuk sebagai salah satu implementasi tugas kelompok Bukit Barisan untuk lebih dekat dengan masyarakat dalam konteks kerohanian. Selain itu, Safari Subuh ini juga merupakan upaya membangkitkan semangat sholat subuh berjamaah di kalangan masyarakat. Untuk menghidupkan masjid-masjid, diawali dengan kegiatan-kegiatan sholat subuh berjamaah, dan kita pilih untuk awal ini mungkin hari Minggu. Dengan demikian pada hari Minggu karena kita relatif punya waktu yang cukup panjang untuk sama-sama mendengarkan tausiah, sama-sama saling mengingatkan dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan ini juga terbentuk sebagai upaya meningkatkan persatuan ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim dan kerap memberikan bantuan berupa bingkisan Al-Quran dan sandal yang dapat digunakan para jamaah masjid untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Pemirsa, seorang personil yang bertugas di unit Satbinmas Polres Labuhan Batu yang ditempat tugaskan di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, menyediakan fasilitas kepada masyarakat umum berupa mobil ambulans gratis. Aibtu Muhammad Ihsan, 44 tahun, seorang personil kepolisian yang bertugas di Satbinmas Polres Labuhan Batu, membuat inovasi dalam memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat dengan menyediakan mobil ambulans gratis yang siaga selama 24 jam. Inovasi yang dilakukan personil Babin Kamtibmas Aibtu Ihsan di bidang pelayanan masyarakat ini mendapat apresiasi dari pimpinannya, AKBP Berhard Malau selaku Polres Labuhan Batu. Kapolres pun berharap apa yang dilakukan Ihsan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu. Di mana yang bersangkutan secara pribadi sudah menyiapkan kepada umat ya, khususnya warga Kabupaten Labuhan Batu, di mana beliau menyiapkan ambulan gratis, kan luar biasa ini, gratis untuk digunakan oleh warga ketika membutuhkan. Ini saya selaku pribadi dan institusi mewakili Polres Labuhan Batu sangat apresiasi dengan kegiatan, dengan inovasi yang diberikan oleh rekan kami, Babin Kamtibmas Kelurahan Kartini ini. Diakui banyak permasalahan dan kesulitan masyarakat yang ditemui ketika menjalankan tugas. Salah satunya kendaraan mobil ambulans untuk warga yang sedang berduka ataupun mengalami sakit. Dengan menggunakan tabungan yang ada dan dukungan dari keluarga, Ihsan pun membeli 1 unit mobil dengan kondisi second untuk dijadikan kendaraan umat pada awal Januari 2023 lalu dan menyisihkan gaji selama 1 tahun terakhir secara bertahap. Mobil ambulans gratis itu akhirnya layak dipergunakan untuk masyarakat. Alhamdulillah, saya berinspirasi membuat ambulan gratis ini kurang lebih 1 tahun lebih. Yang mana proses pembuatan ambulan gratis ini yang saya buat dengan bertahap. Yang pertama saya membeli unitnya dalam keadaan ya 50%, kemudian saya melakukan renovasi melalui pengecatan, kemudian melalui interior ambulan isi dalamnya saya beli bertahap.
bertahap dengan cara uang yang gaji saya cicil. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah berhasil saya launching ambulan gratis saya ini untuk umat, segala umat. Jiwa sosial pun ditunjukkan personil kepolisian Polres Labuhan Batu tersebut saat melaunching mobil ambulans di seputaran kota Rantau Prapat dengan berbagi kebaikan berupa makan siang kepada pekerja parkir dan abang beca. Komisi Pemilihan Umum KPU Batubara sudah selesai melakukan pengemasan seluruh logistik untuk pemilu tahun 2024 dan siap didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan yang ada di Kabupaten Batubara. Saat ini seluruh logistik pemilu seperti surat suara, formulir, sampul, alat coblos, tinta, dan sejumlah logistik lainnya sudah dimasukkan ke dalam kotak suara. Kotak suara berisi logistik pemilu sudah disegel dan disimpan di kantor KPU Batubara, serta di gudang logistik KPU Batubara di Desa Sumber Padi, Kecamatan 50. Ketua KPU Batubara Erwin mengatakan proses pengemasan logistik pemilu telah selesai pada 31 Januari 2024. Rencananya seluruh logistik akan didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan pada 12 Februari 2024 mendatang. Setelah dari panitia pemilihan kecamatan, selanjutnya logistik pemilu akan dikirim ke panitia pemungutan suara di masing-masing desa dan kelurahan, baru kemudian ke tempat pemungutan suara paling lambat sehari sebelum hari pencoblosan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara ya telah selesai melakukan pemakingan. Kemudian itu selesai pada tanggal 31 Januari di tahun 2024 semalam ya. Kemudian setelah dari sana kami akan melakukan distribusi ke 1446 TPS yang ada di Kabupaten Batubara ya. Dan akan kami distribusikan melalui PPK yang ada di 12 kecamatan. Nanti akan kami distribusikan secara berjenjang. Pada pemilu yang digelar 14 Februari 2024, KPU Batubara menyiapkan 1.446 tempat pemungutan suara yang tersebar di 12 kecamatan. Setiap tempat pemungutan suara akan menerima 5 kotak suara sesuai jenis pemilihan, yaitu pemilihan DPRD Kabupaten Batubara, DPRD Provinsi Sumatera Utara, DPR RI, DPD RI, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. KPU Medan serahkan 2.828 data daftar pemilih tambahan ke Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Data pindah memilih tersebut meliputi lapas anak, lapas perempuan, dan rutan. Mereka nantinya akan memilih di TPS khusus warga binaan. Ketua KPU Medan Muti Atikah menyerahkan langsung data daftar pemilih tambahan warga binaan di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Masing-masing petugas lembaga pemasyarakatan turut menerima data daftar pemilih tambahan. Ada 5 lembaga yang akan memilih di TPS khusus Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, yakni Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Lapas Anak Tanjung Gusta Medan, Lapas Perempuan Tanjung Gusta Medan, Rutan Perempuan Tanjung Gusta Medan, dan Rutan Labuhan Deli. Diketahui daftar pemilih tambahan atau DPTB adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Daftar pemilih tambahan juga sudah terdata dalam DPT, namun disebut sebagai DPTB jika warga tersebut ingin pindah memilih di tempat pemungutan suara lain. Hari ini penyerahan berkas DPTB bagi warga binaan yang ada di lapas, baik itu lapas kelas 1 maupun lapas perempuan dan juga rutan perempuan. Jadi kami menyerahkan berkas dalam rangka mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Total semua kami serahkan berkas ada 2.828. KPU Kota Medan akan menyelenggarakan bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS khusus Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dan simulasi real kepada warga binaan.
Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian akan ekosistem pantai, masyarakat bersama Putri Bumi Indonesia melakukan aksi bersih-bersih pantai Pandaratan di Kabupaten Tapanuli Tengah, melibatkan unsur pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan komunitas Bumantara Tim. Dalam aksi bersih-bersih pantai tersebut, semua peserta yang terlibat pada aksi bersih-bersih tersebut terlihat memunguti sampah yang berserakan di pantai Pandaratan sepanjang puluhan kilometer. Aksi bersih-bersih pantai Pandaratan yang diikuti Putri Bumi Indonesia ini juga sebagai awal dari kegiatan aksi yang nantinya akan digerakkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menjaga kelestarian lingkungan di pantai di Indonesia. Putri Bumi Indonesia yang ikut dalam aksi bersih-bersih pantai Pandaratan menjelaskan, kebersihan lingkungan pantai tentunya akan memberikan banyak manfaat, terutama dari segi pariwisata. Namun yang terpenting, jika laut bersih, maka kelangsungan hidup biota laut akan terjaga. Di bulan 2 atau bulan Februari ini akan diadakan aksi bersih seluruh dunia. Nah, Indonesia sendiri melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bakalan memberikan perintah kepada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, kami akan mendahului kegiatan ini supaya ini menjadi salah satu advokasi saya juga nantinya ke internasional dan menjadi tolak ukur juga untuk pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Bapak. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dalam aksi bersih-bersih pantai Pandaratan yang diwakili Camat Sarudik mengatakan aksi ini akan menjadi agenda bagi pemerintah Kecamatan Sarudik ke depannya karena dampaknya akan memberikan nilai peningkatan dari segi kunjungan wisata ke pantai Pandaratan. Jadi saya senang sekali lah datang ke sini, jadi pantai-pantai kami bisa bersih, jadi wisatawan semakin banyak berkunjung daerah kita ini. Apa ini ada aksi lanjutan nanti Pak, setelah aksi ini sendiri? Ada Pak, insya Allah. Hewan ternak penghasil susu selain sapi perah adalah kambing etawa yang saat ini sangat populer di tengah masyarakat. Sifat-sifat yang menguntungkan pada ternak kambing etawa antara lain kemampuan beradaptasi pada wilayah geografis dan kondisi iklim yang sangat bervariasi, menjadikan ternak ini dapat dikembangkan di daerah yang tidak subur. Kambing etawa awalnya berasal dari distrik Etawa di Uttar Pradesh, sebuah negara bagian di India. Kandungan nutrisi pada susu kambing etawa memiliki beragam manfaat dan protein yang tinggi. Protein yang tinggi sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak serta dinilai efektif dalam mencegah stunting. Meski demikian, susu kambing etawa tidak boleh diberikan pada anak yang belum berusia 1 tahun. Di Dusun 1 Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Anda dapat membeli susu kambing etawa yang murni. Pemerah susu kambing etawa Febri mengatakan, dalam 1 hari ia memerah susu kambing 2 kali, yakni setiap pagi dan sore. Namun jika tidak diperah akan bermasalah pada kambing tersebut. Pemerahan dan menjual susu kambing etawa ini dikerjakan sudah lebih dari 13 tahun lamanya dengan harga yang sangat terjangkau. 30, 35, setiap hari pagi sore diperas. Dalam 1 hari 2 kali meras ya Bu? Iya, kalau nggak kasihan kambingnya nanti kalau nggak diperas. Ya tinggal langsung minum ini, nggak boleh dimasak-masak. Harus langsung minum. 1 bungkus 10.000, murah meriah aja. Salah seorang pembeli susu kambing etawa, Ruslan, mengatakan ia mengkonsumsi susu kambing etawa sudah 3 tahun dan banyak manfaat kesehatan yang dirasakannya. Selain itu harganya juga terjangkau. Dari sekitar 3 tahun lah. Di badan itu enak dan terasa sehat bugar badan kita. Kurang lebih 3 tahun. 1 bungkusnya 10.000. Nah inilah ya, kurang lebih 1 gelas. Dalam 200 ml atau segelas susu kambing etawa terdapat sekitar 76
mikrogram vitamin A. Dengan memenuhi kebutuhan vitamin A, kesehatan mata juga dapat terjaga, bahkan bisa mencegah katarak. Ya, pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvinia Kori beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.